Oke, Nah, maksudnya apa sih? Ini dari tadi Anda bilang kekuatan maksudnya Pak Jokowi ya? Nah, kalau misal kemudian kita... Ya itu langsung aja disebut gitu dari tadi. Begini, maksudnya kekuatan yang lebih besar, politik, PDI Perjuangan ingin bergabung dengan Pak Prabowo untuk menyaingi kekuatannya Pak Jokowi. Ya. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Ya. Bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Kok aneh? Ketua umum sampaikan warning pada kita kadernya. Siap-siap. Ini peringatan buat kita semua. Siap-siap. Akan ada sebuah gejolak besar, badai besar yang menghantam partai kita dalam beberapa waktu ke depan. Apa yang harus dilakukan partai? Dalam hal ini yang pertama ingin mempertegas penyampaian Prof. Jamin bahwa apa yang dilakukan oleh tersangka ini, yang diduga dilakukan oleh tersangka ini betul bukan merupakan jenis korupsi pasal kerugian keuangan negara, di mana di pasal 11 huruf B itu minimal harus 1 M. Tetapi sebagaimana yang disampaikan Prof. Jamin itu ada kuncinya, dan atau di sini adalah ada keterlibatan penyelenggara negara yang disangkakan dalam hal ini adalah penyuapan terhadap saudara Wahyu Setiawan. Jadi ini perlu diperjelas, tidak diperlukan adanya kerugian negara di sangkaan pasal ini terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dalam hal ini mewakili penyidik, mewakili lembaga, hanya bisa menyampaikan bahwa KPK akan bekerja secara profesional, prosedural, dan proporsional, dan tidak akan mengambil bagian diskusi politik, walaupun saat ini kita berada dalam talk show politik ya. Namun saya akan menyampaikan selaku jubir KPK sesuai dengan porsi tugas KPK. Masuk nggak ada kerjaan lain, yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Orang kalau nggak salah, mbok yo jadi pura-pura kon salah. Ini kayak Pak Hasto ini, aku tuh sampai mikir, lah ngopo toh kayak orang tersangka aja nggak banyak loh, yang digolei dia aja. Masa sih yang lain nggak dibegitukan, hanya kita aja digebak-gebuk dengan cara sepertinya ini adalah sebuah yang sah. Ya, kembali bahwa KPK digaji untuk melaksanakan tugas, tetapi tidak untuk berdiskusi di ranah politik, itu ada ahlinya. Oleh sebab itu, maka yang pertama dilakukan untuk bisa menyelesaikan rangkaian ini, penyidik, jaksa penuntut umum, pimpinan meyakini bahwa adanya bukti permulaan yang cukup untuk mentersangkakan saudara HK. Semakin cepat perkara ini bisa segera disidangkan, semakin baik, karena nanti challenge-nya antara jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum. Sebentar. Nah, rangkaian-rangkaian itu kemudian membangun sebuah analisa yang sepertinya kok kita ini dipaksain, gitu loh. Saya mendukung ini kan adalah perkara yang sudah lama ya Mbak ya, dari 2020 sampai sekarang. Ya mungkin ini adalah salah satu perkara pertama yang diangkat. Jadi bukan masalah pilih. Menurut saya PR KPK depan, bukan hanya ini Mbak, ada sekitar, terakhir saya keluar KPK ada sekitar 7 DPO. Dan saat ini kan baru selesai sekitar 3 atau 4 ya. Kenapa Hasto yang perkara Hasto ini, perkembangan perkara dari Harun Masiku ini sedang diselesaikan oleh KPK? Ya menurut saya sih biarkan saja dulu, karena menurut saya masih banyak PR-PR yang lain. Bukan saya menegaskan bahwa ini adalah politik atau tidak. Jadi menurut saya, apakah KPK yang menjalankan tugasnya dengan baik atau benar, ini adalah PR ke depan yang harus dijawab oleh Ketua KPK sendiri. Nih
Orang mikir saya sama dia itu wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak. Nah, tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong, saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Itu menegaskan bahwa memang sudah ada komunikasi secara langsung antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, dan most likely memang dilakukan secara by phone ya. Dan kalau misal kemudian kita cermati positioningnya, artinya bahwa Bu Mega dan juga teman-teman PDIP memiliki kepercayaan cukup besar terhadap Pak Prabowo. Artinya bahwa dalam konteks pola relasi komunikasi politik ini menempatkan ada kekuatan besar di luar Pak Prabowo yang kemudian masih memiliki jaring-jaring sel-sel kekuasaan yang kemudian bergerak, yang kemudian itu menjadi argumen dari teman-teman PDIP tampaknya yang mendrive bagaimana pergerakan penegakan hukum menyasar elemen kekuatan tertentu di dalam PDIP itu sendiri. Nah, tetapi di saat yang sama tentu KPK memiliki basis argumen legal formal yang juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Artinya bahwa memang dari beberapa aspek ya, tadi beberapa hal ya terkait dengan konteks 1 miliar tadi misalnya Bang Adian menyampaikan, memang sudah cukup banyak kasus yang ditangani KPK memang tidak memenuhi pasal itu. Pertama, ketika kemudian PDIP memberikan trust yang cukup besar kepada Pak Prabowo, maka besar kemungkinan pola relasi oposisional antara PDIP dengan pemerintahan akan bergeser. Bukan konteks oposisi yang kemudian betul-betul secara frontal berhadapan-hadapan secara vulgar dengan kekuasaan, tetapi nalar kritisnya, daya kritisnya akan ditakar sesuai dengan proporsi dan juga tentu dalam konteks kepentingan politik ke depan. Yang kedua, ada dugaan kalau misal kemudian basis trust, political trust antara PDIP dengan Pak Prabowo terbentuk dan kemudian mengasosiasikan ada kekuatan lain di luar itu, maka kemudian tampaknya ada ekspektasi dari teman-teman PDIP untuk menggunakan kekuasaan yang saat ini dipegang oleh Pak Prabowo untuk menggebuk balik kekuatan itu. Ya, kalau kita menjadikan hukum sebagai panglima, saya kira lobby-lobby politik itu bukan menjadi hal yang utama ya, kalau kita taat kepada aturan itu. Masalahnya selama ini ya terjadi. Ya, tentu kalau produk hukum itu ada produk politik kita setuju, tetapi kalau hukum yang dipolitisasi kita nggak setuju. Begitu. Artinya jangan sampai aturan hukum ini menjadi alat untuk meluruskan keinginan politik. Itu kan nggak benar gitu ya. Jadi walaupun sering terjadi, tapi kan negara kita ini nanti ujung-ujungnya transaksional. Jadi dalam suatu hukum yang transaksional itu hukumnya nggak berkembang, pasti nggak berkembang. Makanya perlu ada independensi daripada setiap lembaga negara, termasuk KPK ini. Ya, saya bukan pemimpin yang baru ini ya. Kita harus sepakat dari awal kembalikan marwah KPK itu. Kenapa saya bilang kembalikan marwah KPK? KPK itu dibentuk awalnya karena ketidakpercayaan kita kepada aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan.